Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Institut Agama Islam dan Taqwa Gresik dari Prodi PGMI semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah rencana pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ismawati MPI. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Wardatul Miskia dengan nomor NIM 2021043260494. Dan yang kedua ada Maria Alkiptia dengan nomor NIM 2021043260480. Pelaksanaan evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Bagaimana tidak, melalui kegiatan evaluasi kita akan mengetahui apakah proses pendidikan kita telah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Melalui kegiatan evaluasi, kita bisa mengetahui dan mengontrol kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan, apakah terlaksana seperti apa yang direncanakan atau tidak. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan tes. Yang pertama adalah situasi dan kondisi tempat pelaksanaan tes diusahakan baik dan tenang. Yang kedua adalah kondisi siswa diusahakan fit atau sehat. Yang ketiga adalah memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mempersiapkan diri dengan baik. Yang keempat, pelaksanaan tes diusahakan bisa objektif, baik dari sudut siswa maupun guru. Dan yang terakhir adalah mencegah pengaruh lingkungan, agar si anak bisa menunjukkan kemampuannya sendiri dalam mengerjakan soal-soal. Macam-macam tes ada 3. Yang pertama adalah tes tulis, yang kedua ada tes lisan, dan yang terakhir adalah tes perbuatan. Yang pertama adalah tes tulis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ruang tes harus jauh dari keramaian, tidak berdesakan, dan media yang berkaitan harus disimpan. Yang kedua, guru tidak diperbolehkan membuat siswa cemas. Yang ketiga, petunjuk pengerjaan tes hendaknya dijelaskan. Yang keempat adalah perlu dilakukan administrasi tes berupa daftar hadir. Yang kelima adalah waktu tes harus diatur dengan tepat. Dan yang terakhir adalah dalam mengerjakan tes, siswa harus jujur dan menunjukkan kemampuannya dengan baik. Yang kedua adalah tes lisan. Dalam melakukan tes lisan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah guru telah menyiapkan dari sisi soal dan juga penyekoran jawabannya. Selanjutnya adalah guru hendaknya tidak diperbolehkan membuat siswanya gugup, cemas, dan takut. Tes lisan harus dilakukan secara objektif dan adil, tidak diperbolehkan untuk memberikan bantuan dan juga jawaban. Pada saat pelaksanaan tes lisan, tidak diperbolehkan mengarah pada diskusi, bercakap-cakap, dan juga bermusyawarah. Waktu pada saat tes lisan harus diatur secara baik. Selanjutnya adalah pertanyaan pada tes lisan biasanya bervariasi, namun intinya tetap sama. Hal ini untuk menghindari kebocoran soal kepada siswa lain. Dan selanjutnya adalah penilaian pada saat tes lisan harus dilakukan secara langsung. Hal ini bertujuan agar guru tidak lupa atau membuat kesalahan dalam proses menilai. Yang ketiga adalah tes perbuatan. Dalam melakukan tes perbuatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah guru telah menyiapkan dari segi soal dan juga instrumen pengamatannya. Instrumen pengamatannya bisa kalian lihat yang sudah tertera di samping saya. Yang kedua adalah guru harus menggunakan instrumen pengamatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tes perbuatan harus dilakukan secara objektif dan adil. Tidak diperkenankan untuk memberikan kode-kode jawaban kepada siswa lain. Selanjutnya adalah waktu pada saat tes perbuatan harus diatur secara baik. Selanjutnya, guru harus dapat memonitoring kelas dengan baik. Hal ini bertujuan agar siswa yang bertugas dapat melakukan tes
dengan tenang dan dapat menunjukkan kemampuannya secara optimal. Dan selanjutnya adalah penilaian pada saat tes perbuatan hendaknya dilakukan secara langsung. Hal ini untuk menghindari kelupaan dan kesalahan pada saat menilai di kemudian hari. Landasan dalam evaluasi dari yang kedua yaitu landasan filosofis dan landasan yuridis. Dalam landasan filosofis, bahwa proses pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi siswa baik dari sisi kemampuan dan juga keterampilannya. Namun hal ini tidak mudah. Di sisi lain, setiap siswa harus diperlakukan adil khususnya dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, pada proses penilaian harus memiliki asas keadilan, kesetaraan, dan juga objektivitas yang tinggi. Dengan demikian, setiap siswa harus diperlakukan yang sama. Guru harus meminimalkan semua tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu atau sekelompok siswa. Yang kedua adalah landasan yuridis. Landasan ini terpacuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 57 ayat 1 bahwa pelaksanaan evaluasi benar perlu dalam pengendalian mutu pendidikan. Pada pasal 58 ayat 1 bahwa evaluasi terhadap proses hasil belajar siswa dilakukan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar siswa. Proses evaluasi pada program pendidikan hendaknya dilakukan secara berkala, menyeluruh, dan sistematis. Hal ini guna untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dari pembahasan materi yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan kegiatan evaluasi akan berfungsi dengan baik apabila kegiatan evaluasi pembelajaran dapat terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan evaluasi hendaknya ditetapkan sewaktu menyusun silabus pembelajaran, sehingga dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang hendak disampaikan.